Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 753. Chapter 753, aku tidak akan pernah menyerah. Pria nomor 38, silakan mulai. Lan Musi menggambar nomor baru. Nomor 38 adalah kenalan Tang Wulin. Itu adalah teman sekelasnya, orang dengan nama panggilan sakler, Luo Guixing. Daun teratai Luo Guixing melayang ke depan. Dia memasang senyum tulus di wajahnya. Saya perhatikan bahwa orang yang ingin menyatakan cinta mereka lebih banyak daripada mereka yang ingin menunjukkan kekuatan mereka. Iya, semua orang mengerti, dan hampir semua orang tahu siapa yang mereka sukai. Kemudian, saya akan bergabung dengan barisan mereka juga. Aku juga harus membuat pengakuan. Pengakuan lain. Tatapan Luo Guixing bergeser ke sisi yang berlawanan. Setelah dia bersenandung sejenak, dia berkata, pertama-tama, saya ingin mengatakan sesuatu kepada teman baik saya Su Yucheng. Dari sudut pandang undian kami, keberuntungan saya lebih baik dari Anda. Selama bertahun-tahun, kami menyukainya dan selalu bersaing satu sama lain baik secara terbuka maupun diam-diam. Namun, ini tidak pernah memengaruhi hubungan persaudaraan kami. Namun, ada hal-hal yang bisa kita kompromi dan ada yang tidak. Karena Dewa Keberuntungan telah melimpahkan restunya kepada saya, maka maaf saudara, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk diri saya sendiri. Ketika dia mengatakan ini, dia segera menarik minat semua orang. 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 anak laki-laki menyukai 1 perempuan pada saat yang sama. Mereka bahkan berteman baik. Tang Wulin secara praktis mengalihkan pandangannya ke Wu Shiduo di sisi yang berlawanan karena naluri. Berdasarkan pemahamannya tentang kepribadian Luo Guixing, jika Luo Guixing dan Su Yucheng menyukai orang yang sama pada saat yang sama, maka itu pasti Wu Shiduo. Seperti yang diharapkan, Wu Shiduo, yang berdiri di sisi berlawanan, alisnya sedikit berkerut. Aku sudah lama menyukaimu sekarang. Semuanya dimulai dari saat kita dikalahkan oleh Tang Wulin dan yang lainnya. Saat itu, kami semua masih sangat muda. Bahkan jika kita memiliki perasaan, itu semua kabur. Namun, saya segera belajar tentang arti kata-kata ini, cinta tak berbalas. Kembali ke tempat kami ketika kami masih kecil, saya selalu yang paling menonjol. Setelah saya berhasil masuk ke dalam Genius Youth Ranking, perasaan bahwa saya adalah yang terbaik semakin meningkat. Hanya sampai saya menginjakkan kaki di tempat ini, saya menyadari bahwa peringkat pemuda jenius atau peringkat lain apapun semuanya omong kosong. Pukulan terhadap kepercayaan diri saya mendorong saya untuk bekerja lebih keras dan untuk maju. Selama proses ini, Anda selalu ada di samping saya. Saya beruntung berada di kelas 1, memiliki teman sekelas yang begitu kuat. Anda semua yang membuat saya berusaha untuk tumbuh. Aku bahkan lebih beruntung bisa bertemu denganmu. Tahun ini, kita semua sudah dewasa. Di festival Kencan Takdir Dewa Laut ini, aku tidak ingin menekan perasaanku sendiri lagi. Tidak peduli seberapa sibuknya kita semua, mari kita memiliki hubungan cinta yang panas dan intens. Wu Shiduo, tolong beri saya kesempatan. Luo Guixing membuat pengakuannya secara terbuka. Dia tidak bertele-tele sedikit pun. Tidak ada bahkan terlalu banyak perasaan dalam pengakuannya, mereka yang menunjukkan betapa benar-benar, liar, dan sangat satu ia merasa. Dia hanya mengungkapkan pikiran batinnya dengan cara yang lugas. Namun, Wu Shiduo masih memiliki cemberut di wajahnya. Dia menatapnya. Tiba-tiba, dia dengan lantang meminta maaf, maafkan aku. Menurut aturan, para gadis di segmen ini sebenarnya tidak boleh buka mulut. Ini adalah segmen di mana anak laki-laki memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri mereka sendiri. Namun, Wu Shiduo masih membuka mulutnya, seperti Su Xiaoyan sebelumnya. Namun, tidak seperti yang terakhir, dia bahkan lebih tidak mau menahan Luo Guixing. Luo Guixing benar-benar luar biasa. Seorang master baju besi pertempuran satu kata berusia 18 tahun, 5 cincin. Dia akan luar biasa dimanapun dia berada, bahkan di Akademi Shrek. Dia tidak ingin mempengaruhi pemilihan Luo Guixing untuk separuh lainnya. Luo Guixing sedikit tertegun. Dia jelas tidak pernah berpikir bahwa penolakan Wu Shiduo akan sesederhana ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan. Terima kasih telah memberitahu saya jawaban Anda secara langsung. Apakah ini masalahnya? Maka saya berharap kalian berdua bahagia.
Sedikit kepahitan muncul di wajahnya. Saat berikutnya, daun teratai di bawah kakinya tenggelam tanpa suara, membawa serta tubuhnya. Luo Guixing, gagal. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Sejujurnya, dalam timnya, yang paling menonjol adalah Luo Guixing selain Wu Shiduo. Dia bahkan melampaui Wu Shiduo dalam hal kepemimpinan. Namun, dia tidak pernah mengira pengakuan cintanya gagal secara langsung. Wu Shiduo bahkan tidak ragu sedikit pun. Jelas bahwa dia tidak ingin memberinya sedikit pun harapan. Giliran Su Yucheng naik setelah 3 peserta lainnya. Daun lotusnya melayang ke depan saat semua orang memperhatikannya dengan saksama. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan mengungkapkan kasih sayangnya. Anehnya, Su Yucheng memandang Wu Shiduo dari jauh dan hanya mengatakan 3 kata, "Bagaimana dengan saya?" Wu Shiduo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Mengerti." Su Yucheng tertawa mengejek dirinya sendiri. Berkas cahaya gelap dan suram menyala di bawah kakinya dan daun teratai berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti Luo Guixing sebelumnya, tubuhnya tenggelam ke dalam air. Sakler Luo Guixing dan Immortal Su Yucheng. Mereka berdua adalah siswa berprestasi dari kelas jenius. Keunggulan mereka bahkan tidak kalah dengan Shrek Seven Monsters saat ini. Namun, keduanya sempat gagal saat mengaku kepada rekan setimnya sendiri. Siswa pelataran luar yang jauh tidak bisa membantu tetapi melihat Wu Shiduo yang cantik. Dia jelas sedang tidak dalam mood yang baik juga. Meskipun wajahnya sedikit pucat, bibirnya terkatup rapat, menunjukkan sifat keras kepalanya. Dia tidak ragu-ragu bahkan jika dia harus menolaknya di hadapan mereka. Ini karena dia tahu betul bahwa segalanya tidak akan menjadi lebih baik bagi siapapun jika dia memimpin mereka lebih lama. Segmen Love at Second Sight berlanjut. Yang berikutnya adalah Tang Yinmeng berhenti sebentar. Kemudian, tatapannya tertuju pada Tang Wulin. Nomor 51. Silahkan. Daun teratai di bawah kakinya melayang. Jantung Tang Wulin juga mulai berdetak lebih cepat. Sudah 3 tahun. 3 tahun penuh. Mereka telah berpisah selama lebih dari 1000 hari dan malam. Akhirnya, mereka bisa bertemu lagi. Dia sudah dewasa, aku juga. Kami akhirnya bukan anak-anak lagi, kami sudah dewasa sekarang. Lebih dari 1000 hari dan malam. Sepanjang hari-hari yang sibuk dan kering itu, saya telah memperhatikan hati saya sendiri. Selama lebih dari 1000 hari dan malam, saya bertanya-tanya, apakah Anda pernah memikirkan saya di dalam hati Anda? Kamu tidak membiarkan cahaya menyala untukku. Apakah itu karena kamu telah melupakan aku? Meski begitu, saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah. Di sisi berlawanan, sepasang mata yang indah menatapnya, pemuda paling tampan di seluruh tempat acara. Mata nomor 18 menatap. Number 17 juga mengangkat kepalanya tanpa ada yang menyadarinya. Dai Yun sangat bersemangat dan gembira sehingga dia terlihat siap untuk lari dari daun lotusnya setiap saat. Ada juga Yuan Yehui dan Ye Xinglan. Mereka juga sedang menatapnya. Semua orang sangat menantikan untuk mendengar apa yang akan dia katakan. Karena alasan tertentu, saya telah pergi selama 3 tahun. Selama 1000 hari dan malam ini, aku selalu merindukan akademi karena sejak kepergian mendadak orang tuaku, tempat ini telah menjadi rumahku. Hari ini, saya telah kembali. Aku datang pada waktu yang tepat untuk festival kencan takdir Dewa Laut. Saya tidak ragu dan langsung datang ke sini karena takut ketinggalan kesempatan ini. Lebih dari itu, aku takut kamu sudah jatuh cinta dengan orang lain. 3 tahun lalu, saya bertanya apakah Anda dekat dengan saya karena garis keturunan saya. Kemudian, selama hari-hari kering itu, saya telah banyak memikirkannya. Saya pikir saya sangat bodoh telah menanyakan pertanyaan itu kepada Anda saat itu. Aku seharusnya tidak menanyakannya sejak awal. Anda telah memberi saya jawaban yang pasti, dan itu membuat saya sedih. Saya lebih sedih ketika saya tahu bahwa saya memiliki jiwa bela diri yang tidak berguna dan memiliki jiwa roh yang rusak. Namun, saya tidak bisa membiarkannya terlihat. Karena saya adalah kaptennya. Saya tidak bisa membiarkan semua orang melihat sisi lemah saya. Saya telah berusaha sangat keras untuk menahan rasa sakit di hati saya dan memimpin tim dalam kompetisi sampai kami memperoleh kemenangan akhir. Namun, meski begitu, saya tidak tahu bagaimana saya harus menghadapi Anda, atau mungkin bagaimana saya harus menghadapi diri saya sendiri. Lebih dari 3 tahun telah berlalu. Selama 1000 hari dan malam ini, saya telah memikirkan banyak hal. Banyak hal yang saya tidak mengerti di masa lalu semuanya telah menjadi jelas bagi saya sekarang.
Mengapa saya harus begitu peduli tentang hal-hal lain jika saya menyukai seseorang? Terlepas dari alasan Anda dan saya bertemu. Terlepas dari bagaimana kami bisa saling mengenal. Karena saya menyukaimu, saya bersedia menerima segalanya tentang Anda. Jika Anda menyukai saya juga, kita akan bersama. Jika Anda tidak menyukai saya, maka saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membuat Anda menyukai saya, dan kita akan tetap bersama. Itulah mengapa, apapun yang terjadi, sehubungan dengan hubungan kita ini, saya tidak akan pernah menyerah. Mulai hari ini, saya milik Anda dan Anda harus bertanggung jawab untuk saya. Solen 3 chapter 754. Chapter 754 Dewi Tombak Naga muncul. Daun teratai melayang kembali dan Tang Wulin kembali ke posisi semula. Siapa yang dia maksud? Pertanyaan ini muncul di benak banyak orang. Adapun gadis-gadis di sisi berlawanan, banyak dari mereka memiliki pemikiran yang sama. Itu bukan aku. Senyum di wajah Dai Yun membeku. Ekspresi Wu Siduo menjadi pucat. Wanita nomor 18 sangat pendiam sedangkan wanita nomor 17 tidak bergerak sedikit pun. Namun, daun teratai di bawah kakinya mulai membuat riak air. Dia masih menyukainya. Dai Yun mengatupkan bibirnya. Wajah cantiknya pucat. Begitu dia mendengar Tang Wulin mengucapkan kata-kata itu, dia merasa seolah-olah hatinya telah ditusuk. Dia sangat kesakitan sehingga hampir tidak mungkin baginya untuk bernapas. Sudah lebih dari 3 tahun penuh. Dari kesedihan memilukan yang dia rasakan ketika mereka pertama kali berpisah hingga saat dia menerima informasi tentangnya belum lama ini, hatinya terkadang terasa mati. Dari kesedihan yang besar hingga kegembiraan yang besar, dan sekarang kesedihan yang dia rasakan ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia saat ini sangat kesakitan sehingga dia merasa seolah-olah dia akan dicabik-cabik. Meskipun demikian, dalam 3 tahun terakhir, dia telah menjadi dewasa. Dia telah tumbuh lebih dari yang pernah dia lakukan selama 12 tahun terakhir ini. Dia belajar menjadi kuat, menanggung kesulitannya sendirian, dan tidak pernah menyerah. Tidak, saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah, apapun yang terjadi. Wajah cantik pucat Dai Yun memiliki tampilan yang keras kepala ini. Dia sudah menunggu begitu lama untuk akhirnya menyusulnya di sini. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Seseorang harus berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Terlepas dari seberapa dalam perasaan yang dia miliki dengan orang sebelumnya, lebih dari 3 tahun telah berlalu. Dia bersamanya selama saat-saat terakhir itu. Mungkin, dia masih memiliki kesempatan berjuang untuk memulai dari awal lagi. Ketika dia memikirkan ini, Dai Yun menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Dia ingin menjadi yang terbaik untuk memperjuangkan cintanya. Wu Siduo memandang orang yang jauh dengan mata kusam. Ketika dia menolak Luo Guixing dan Su Yucheng saat itu, hatinya juga tersiksa oleh rasa sakit yang menyiksa. Semua orang sudah akrab satu sama lain selama beberapa waktu sekarang. Dia berharap ini tidak akan berakhir seperti ini. Namun, dia cukup jelas tentang apa yang dia inginkan. Dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Terlepas dari pengetahuan bahwa dia tidak memiliki tempat di hati orang itu, dia masih ingin memperjuangkannya. Ketika dia masih kecil, dia sudah menjadi seorang perfeksionis. Dia menginginkan yang terbaik dalam segala hal. Bahkan dalam hal kekuatan, dia bekerja keras dan berusaha menjadi yang paling kuat. Dia adalah Wu Siduo, seorang jenius yang memiliki jiwa bela diri kembar dan keterampilan fusi jiwa diri. Jika pernah ada anak laki-laki yang cukup baik untuknya, itu pasti dia. Dia tampan, bijaksana, berpandangan jauh ke depan, pekerja keras, dan sangat berbakat dalam anugerah alami. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia hanya tertarik pada penampilannya. Namun, seiring berjalannya waktu ketika dia mengalahkannya berkali-kali, dia mulai memiliki perasaan padanya. Tanpa disadari, dia semakin menyayanginya. Sejak saat itu, dia mengikuti setiap minatnya sampai hari dia menghilang. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama dengan Luo Guixing dan Su Yucheng. Bagaimana mungkin dia tidak tahu perasaan mereka? Terutama selama periode ketika Tang Wulin menghilang, dia telah mencoba menerima salah satunya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Setidaknya, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia selalu mendapat tempat di hatinya sejak awal hingga sekarang. Mungkin dia akan kembali. Harapan inilah yang dia pegang saat dia bekerja keras dalam kultivasinya. Setelah generasi baru Slack Seven Monsters diputuskan, dia menjadi pemantau kelas dari kelas jenius.
Dia bekerja keras dan berkultivasi dengan sekuat tenaga berharap bahwa dia akan berada di posisinya suatu hari nanti. Kapan dan jika dia kembali, paling tidak dia akan setara dengannya. Sekarang dia kembali tepat pada waktunya untuk Festival Kencan Danau Dewa Laut. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia telah memutuskan untuk melepaskan cinta yang tak terbalas dari masa mudanya di Festival Kencan tahun ini. Dia malah berencana menerima cinta baru. Dia muncul, dan hatinya bingung. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Namun, dalam waktu singkat, dia membuat keputusan. Dia akan mencobanya apapun yang terjadi. Bahkan jika peluangnya kecil, dia tetap akan mencobanya. Jika tidak, bagaimana dia bisa puas tidak tahu bagaimana jadinya jika dia mencobanya. Dia selalu menjadi karakter yang tegas dan tegas. Dia tidak akan berubah dengan mudah begitu dia mengambil keputusan. Bahkan jika dia mungkin kehilangan orang terpenting dalam hidupnya sesudahnya, dia tetap melanjutkan tanpa ragu-ragu. Dia hanya harus mencoba meskipun seperti ngengat yang melesat ke dalam api. Jika tidak, itu mungkin menghantuinya selama sisa hidupnya. Cinta di Second Sight berlanjut. Setiap anak laki-laki yang tinggal di sini menunjukkan dirinya dan mengekspresikan perasaannya. Dengan sangat cepat, segmen ketiga yang penuh dengan insiden ini akhirnya berakhir. Setidaknya, masalah yang terjadi di babak pertama tidak terjadi di babak kedua. Lan Musi dan Tang Yinmeng saling pandang. Tang Yinmeng berkata, Festival Kencan sudah melewati setengah jalan. Tapi, saya harus mengatakan klimaks sebenarnya baru akan dimulai. Semua anak laki-laki sebaiknya mulai berdoa sekarang. Di segmen keempat, akan ditentukan apakah Anda memiliki kesempatan untuk membawa pulang keindahan. Lan Musi mengangguk. Ya, apa yang akan dimulai adalah momen paling menarik di Festival Kencan Danau Dewa Laut. Segmen keempat, ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi akan menjelaskan setidaknya 70% dari hasil akhir. Jadi, saya ingin mengingatkan semua gadis cantik Dewa Laut bahwa Anda harus memilih dengan hati-hati. Karena sekali Anda telah membuat pilihan Anda tidak dapat mengubahnya lagi. Itulah mengapa Anda harus bijak dan mendengarkan hati Anda dengan penuh perhatian dan tidak terburu-buru dengan keputusan Anda yang akan Anda sesali selama sisa hidup Anda. Gadis-gadis itu memiliki ekspresi yang berbeda tetapi mereka mulai memfokuskan pandangan mereka. Lan Musi memandang perempuan nomor 17 dan 18 yang masih mengenakan topi bambu. Dia berkata dengan suara yang dalam, sampai sekarang, kalian berdua adalah satu-satunya yang masih memakai cadar. Jika Anda masih tidak ingin melepaskannya di segmen ini, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melepaskan topi bambu Anda. Jadi, saya mohon Anda untuk memutuskan dengan hati-hati. Selain itu, karena performa Anda yang luar biasa dalam melindungi cadar, jika Anda melepas cadar sekarang, Anda akan mendapat prioritas di segmen keempat. Saya akan memberi Anda berdua waktu sebentar untuk mempertimbangkan ini. Aku akan menghapus milikku, sebuah suara yang tajam dan menyenangkan terdengar di seluruh Danau Dewa Laut. Orang yang berbicara adalah wanita nomor 18. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan topi bambu dengan kerudungnya dari kepalanya. Wajah cantik tanpa cacat terungkap. Rambut perak panjangnya tergerai longgar dan mata ungunya tampak seperti kristal ungu. Rambut perak dan mata ungu. Bahkan sinar bulan dan bintang-bintang memucat dibandingkan dengan penampilannya yang sempurna. Di permukaan Danau Dewa Laut, cahaya yang dipantulkan sepertinya meningkatkan kecantikannya yang menggairahkan saat ini. Pandangan semua orang tertuju padanya. Dewi Tombak Naga, tidak diketahui siapa yang membuat pernyataan itu. Seketika, seluruh tepi pantai menjerit dan berteriak. Bahkan tatapan siswa laki-laki pelataran inti berubah menjadi kuat. Meskipun ada rumor tentang Dewi Tombak Naga yang bergabung dengan Festival Kencan Danau Dewa Laut tahun ini, itu masih rumor hingga sekarang. Saat ini, Dewi Tombak Naga muncul di Danau Dewa Laut di hadapan semua orang. Apa yang mengejutkan semua orang pada awalnya adalah bahwa dia memenuhi reputasinya sebagai gadis paling cantik di Shrek. Wu Siduo, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui sudah dianggap sangat cantik. Namun, jika dibandingkan dengannya, mereka masih kurang. Solen 3 Chapter 755. Chapter 755, Sang Dewi memilih suaminya. Kecantikan Dewi Tombak Naga tidak hanya terletak pada penampilannya, itu lebih merupakan gabungan dari watak, penampilan, dan tatapannya yang lembut seperti anak domba. Jika pernah ada deskripsi yang sesuai, dia hanya bisa digambarkan sebagai sempurna, par excellence. Tang Wulin sedikit tertegun. Nah, terlihat sangat cantik hari ini. Dengan kelengkapan Danau Dewa Laut dan lampu-lampu di sekitarnya,
dia benar-benar menyerupai seorang dewi yang berjalan di riak permukaan danau. Dia berdiri di sana dengan anggun dengan senyum manis di wajahnya. Menjadi spontan, dia menjulurkan lidah bercanda padanya. Biasanya, jika dua orang berdiri terpisah 100 meter satu sama lain, akan sangat sulit untuk melihat ekspresi orang lain. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak melihat itu? Lan Musi dan Tang Yinmeng juga sedikit tercengang. Lan Musi berkata, Junior Na saya pikir rumor yang mengatakan bahwa Anda akan bergabung dengan Festival Kencan hanyalah rumor. Siapa sangka kamu benar-benar datang. Tapi, kamu bahkan belum 18 tahun. Nah, tersenyum manis. Menurut aturan benua Douluo, seorang anak berusia 16 tahun sudah menjadi dewasa. Mengapa saya tidak bisa datang? Saya memiliki izin khusus dari guru saya, Anda tahu. Tang Yinmeng tersenyum dan berkata, baiklah. Nah dengan kehadiranmu, kamu akan membuat Festival Kencan Danau Dewa Laut tahun ini megah. Tapi, apakah Anda akan memilih orang yang Anda sukai? Anda harus berhati-hati. Ketika Tang Wulin melihat Na menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dia terkejut. Dia tidak terlalu senang tentang itu. Kemudian, dia mulai melihat sekeliling dengan sikap yang agak kesal. Siapa ini? Siapa yang membuat Na jatuh cinta padanya? Dia adikku tercinta. Tatapannya berubah tajam saat dia melihat sekelilingnya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan Raja Naga Long Yue benar-benar terpesona oleh Na yang glamor. Hampir setiap pandangan siswa laki-laki tertuju padanya. Na berdiri di sana dengan anggun. Tanpa ragu, dia benar-benar membayangi gadis pelataran inti lainnya. Beberapa gadis bahkan memiliki ekspresi marah di wajah cantik mereka. Dengan kehadirannya, Festival Kencan hari ini akan sangat berbeda. Jantung Lan Musi berdetak kencang. Dia berkata, untuk bersikap adil kepada gadis-gadis lain, karena Anda sudah memikirkan seseorang, Junior Na kami akan membiarkan Anda memilih orang yang Anda sukai di segmen keempat ini, ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi. Kami semua ingin tahu pria beruntung yang mendapat perhatian dari Dewi Tombak Naga kami. Setelah dia mengatakan itu, para gadis segera menghela nafas lega sedangkan para lelaki menjadi tegang. Lebih dari 90% anak laki-laki membusungkan dada mereka seketika. Jika mereka bisa dipilih oleh Dewi Tombak Naga, itu akan menjadi peristiwa paling beruntung dalam hidup mereka. Secara alami, gadis-gadis itu santai karena setelah dia memilih pasangannya, setidaknya para lelaki akan menyerah padanya. Mereka kemudian bisa memusatkan perhatian mereka pada gadis-gadis yang tersisa. Nah, mengangguk. Baik, lalu aku akan pergi dulu. Lan Musi membuat isyarat mengundang. Baik, jadi, mari kita undang nomor 18, Junior Na untuk mendekati orang yang dia kagumi. Aku ingin tahu apakah anak laki-laki bisa merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Nah, tersenyum. Dia sepertinya tidak bergerak ketika tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Daun teratai di bawah kakinya telah melayang dengan ringan. Ada bangun di permukaan danau saat dia langsung menuju ke sisi anak laki-laki. Tang Wulin bisa mendengar suara nafas di sampingnya sedang susah payah. Dia juga bisa mendengar detak jantung yang berdebar-debar. Tanpa pertanyaan, anak laki-laki saat ini sangat bersemangat. Daun teratai semakin mendekat. Wajah cantik Na memiliki senyum manis yang sama. Semakin dekat dia, semakin jelas dampak kecantikannya yang luar biasa pada anak laki-laki. Meskipun anak laki-laki pelataran inti memiliki komposisi yang tenang, mereka saat ini terpesona oleh kecantikannya. Jika seorang pria dapat menikahi istri seperti itu, apalagi yang dia inginkan. Pilih aku, pilih aku. Hampir semua orang berteriak di dalam hati mereka. Dia dekat, dia semakin dekat. 100 meter, 80 meter, 50 meter, 30 meter. Wanita cantik itu hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Nafas semua orang menjadi berat. Salah satu anak laki-laki tidak bisa menahan diri saat dia melepaskan jiwa bela dirinya secara langsung. Lingkaran cincin jiwa yang mempesona naik dari bawah kakinya saat dia menunjukkan kekuatannya. Detik berikutnya, lebih dari separuh anak laki-laki bersinar dengan cahaya dari cincin jiwa mereka. Untuk sementara waktu, kerusuhan warna terjadi di permukaan danau Dewa Laut. Di atas kapal menara, gadis muda Na ini benar-benar memiliki seseorang yang dia suka. Light Dark Douluo Long Yewei bertanya kepada Master Pavilion Dewa Laut Yunming di sampingnya dengan heran. Ekspresi Yunming juga terkejut. Aku belum pernah mendengar gadis muda ini membicarakannya. Gadis ini benar-benar bisa menjaga rahasia.
Tapi, saya tidak akan bisa memberitahu Anda siapa yang cukup baik untuk murid saya ini. Long Yewei tersenyum. Apakah Anda merasa tidak ingin melepaskannya? Seorang gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Tapi, gadis ini sedikit lebih maju dari waktunya, bukan? Tidak bisakah dia menunggu sampai dia berumur 18 tahun? Alis Yunming sedikit berkerut. Di dalam hatinya, Na-Er seperti putrinya sendiri. Yunming sangat terkejut mendengar bahwa Na-Er memiliki seseorang yang dia kagumi. Pada saat yang sama, dia merasakan keengganan untuk berpisah dengannya. Roh Kudus Douluo Yali yang berada di sampingnya mencubit tangannya dengan ringan. Dia tersenyum padanya dan berkata dengan lembut, Na-Er sangat pintar. Bocah yang membuatnya kagum pasti memiliki keunikan. Mari kita menonton tanpa suara dan tidak mengganggu. 10 meter, hanya 10 meter lagi. Mata anak laki-laki yang paling dekat dengan Na-Er melotot. Dia terus menatap dengan mata terbuka lebar saat kecantikan tak tertandingi datang ke arahnya. Perasaan itu sangat menggembirakan. Ada niat membunuh dalam tatapan Tang Wulin. Dia menatap bocah itu, dan tangannya sudah terkepal erat. Dia berpikir dalam hati, jika kamu ingin bersama Na-Er, kamu harus melalui aku dulu. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, bagaimana Anda bisa melindungi Na-Er saya? Yaitu dia. Saya mendengar bahwa kami diizinkan untuk membawa mitra kami secara paksa di segmen terakhir Festival Kencan Danau Dewa Laut. Hehe, tidak peduli siapa yang dipilih Na-Er, aku harus melawannya nanti. Pada saat ini, daun teratai di bawah kaki Na-Er tiba-tiba membentuk busur di permukaan air. Busur anggun menyimpang diam-diam dan langsung menuju Tang Wulin. Tidak, lebih tepatnya, itu ke arah Long Yue. Long Yue memancarkan aura mendominasi saat dia menatap wajah cantik yang mendekatinya. Dia bukanlah orang yang terlalu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan hati. Jika dia memilih Dai Yun-Er, itu karena, di dalam hatinya, hanya penampilan dan status Dai Yun-Er yang cukup baik untuknya. Namun, gadis muda ini jauh lebih cantik daripada Dai Yun-Er, dan dia juga memiliki watak yang menakjubkan. Ketika dia semakin dekat dengannya, jantungnya berdetak lebih cepat dengan kecepatan yang tidak teratur. Dia tiba-tiba merasa bahwa inilah yang disebut cinta pada pandangan pertama. Jadi, selama ini, saya tidak pernah punya pacar. Apakah karena saya sedang menunggu kesempatan seperti itu? Pada saat yang sama, ketika pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang membingungkan, Na-Er semakin dekat dengannya. Dia hanya beberapa kaki darinya. Mata Tang Wulin melotot, tidak, Na-Er, kamu tidak bisa memilihnya. Dia dari Kekaisaran Bintang Luo. Dia. Tang Wulin ingin sekali mencekik Long Yue sekarang. Di tepi pantai, murid pelataran luar sedang gempar. Banyak dari mereka tidak bisa lagi menahan diri dan mulai berteriak. Jika Dewi Tombak Naga mereka memilih siswa pertukaran dari Kekaisaran Bintang Luo sebagai pasangannya, itu tidak akan dapat diterima oleh semua orang. Daun teratai di bawah kaki Na-Er terasa melambat. Dia melirik Tang Wulin yang matanya melotot. Ketika dia melihat tangan Tang Wulin dengan erat mengepal sambil memelototi Long Yue dengan tatapan mengancam, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi bibir imutnya dengan gerakan anggun dan tertawa terbahak-bahak. Cahaya perak berkedip samar dan daun teratai bertambah cepat sekali lagi. Ketika dia berada sekitar 3 meter dari Long Yue, daun teratai meluncur menjauh tanpa suara dan menggambar busur lain di permukaan air saat itu melayang ke sisi Tang Wulin. Daun teratai miliknya menyentuh Tang Wulin dengan ringan. Dia mengangkat kepalanya dan menjulurkan lidahnya dengan licik padanya. Long Yue tertegun, anak laki-laki juga tercengang, dan Tang Wulin sendiri sama-sama terpana. Di tepi pantai, keributan itu tiba-tiba mereda. Solen 3 Chapter 756. Chapter 756, apa yang kamu menangis? Anda baik untuk tidak ada. Di kapal menara, tatapan Yunming juga membeku, tetapi dia segera merasa lega. Setidaknya murid kesayangannya tidak memilih bocah lelaki itu dari Kekaisaran Bintang Luo. Siapa yang dia pilih adalah Tang Wulin. Dalam sekejap, nama ini muncul di benak semua orang. Setelah hening sejenak, tepi pantai kembali gempar. Di sisi anak laki-laki, tatapan mematikan yang tak terhitung banyaknya tertuju pada Tang Wulin. Mereka ingin sekali merobek anggota tubuhnya saat itu juga. Di sisi para gadis, tatapan Wu Siduo dengan cepat membeku. Rahang kecil Dai Yun-Er tercengang. Tidak terlalu cepat, dia mengatupkan alisnya erat-erat. Wanita nomor 17 yang belum melepas topi bambunya sedikit gemetar, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya.
Pada menit di mana mereka diizinkan untuk memilih apakah akan melepas topi bambu mereka atau tetap mengenakannya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan sama sekali. Dia tetap satu-satunya orang yang belum melepas topi bambunya. Tanggulin yang tertegun sejenak mulai bereaksi terhadap pergantian peristiwa. Dia tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Gadis muda ini, lelucon kecilnya akan menjadi akhir dari diriku. Saat dia melihat senyum licik Naer, Tanggulin tidak bisa menahan untuk tidak mengacak-acak rambutnya. Kamu gadis nakal. Tihi, Naer terkikik dan menjulurkan lidahnya. Matanya penuh cinta dan senyumnya penuh manis. Untuk sementara, mereka membuat semua orang menderita. Cahaya dari cincin jiwa dari berbagai siswa laki-laki jelas semakin kuat. Jika bukan karena beberapa tetua di menara kapal menahan semua orang, mereka mungkin telah melakukan pengambilan mitra dengan segmen paksa dengan segera. Tanggulin berkata dengan suara rendah, apakah kamu sengaja membuat masalah? Naer mengerutkan bibir merahnya. Bagaimana ini membuat masalah dengan sengaja? Tidak bisakah aku memilihmu, saudara? Atau apakah Anda ingin saya memilih orang lain? Tanggulin mendengus. Aku akan menanganimu setelah festival ini selesai, dasar gadis nakal. Di menara kapal, Yunming berkata dengan kaget, dia memilih Tanggulin. Bukankah mereka saudara? Tidak banyak yang tahu bahwa Tanggulin dan Naer adalah saudara kandung, tetapi dia sangat yakin akan hal itu. Namun Roh Kudus Douluo Yali berkata, saya sudah bertanya pada Naer sebelumnya. Sepertinya mereka tidak memiliki hubungan darah. Meskipun demikian, mereka terlihat cukup baik satu sama lain. Itu fakta bahwa hanya Tanggulin yang dapat menandingi Naer dalam hal penampilan dan karakter moral. Yunming mendengus. Tatapannya ke arah Tanggulin memiliki penghinaan seperti ayah mertua terhadap menantu laki-laki. Yali memiliki kesan yang baik tentang Tanggulin. Anak ini baik hati, pemberani, dan penampilannya yang luar biasa selama insiden kereta api telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Tanggulin baru saja pulih dari keterkejutannya. Dia melirik Long Yue yang menatapnya dari samping. Dia mengerutkan bibirnya. Apa kau tidak pernah memikirkannya? Anda tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Selain itu, dia tidak memilihmu. Bahkan jika dia memilihmu, aku kemungkinan besar tidak akan setuju juga. Cahaya cemerlang berkedip di mata Long Yue. Saya dengar masih ada segmen di mana kita bisa mengambil mitra kita secara paksa. Saya ingin melihat berapa lama Anda dapat bertahan selama segmen itu. Tanggulin terkejut dengan jawaban Long Yue. Dia tertawa histeris. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Cara dia melihatnya, Naer datang untuk bermain. Dia berputar-putar tapi pada akhirnya memilih dia. Dia tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Setelah dia memastikan bahwa Naer tidak memilih orang lain, dia merasa lega. Dia mengalihkan pandangannya ke satu-satunya gadis yang belum melepas topi bambunya. Meskipun dia belum melepas topi bambunya, siapapun yang mengetahui semua murid perempuan pelataran dalam pasti sudah mengetahui identitasnya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters. Dengan kata lain, dia adalah pemimpin sejati di balik Shrek Seven Monsters saat ini. Nomor 17. Kepahitan muncul dengan sendirinya di tepi bibir Tanggulin. Dia tidak mau melepas topi bambunya bahkan setelah dia melihatnya. Ini tidak diragukan lagi mengungkapkan sikapnya. Tatapannya sedikit kabur sekarang. Jika festival Kencan Danau Dewa Laut ini bukanlah awal yang sama sekali baru, apakah itu akan menjadi akhir yang terakhir? Namun, dia tidak senang. Baru sekarang Lan Muzi berhasil mengatakan sesuatu, aku tidak pernah mengira bahwa Junior Naer akan memilih Wulin. Benar-benar kejutan, Wulin benar-benar beruntung. Tang Yinmeng berkata sambil tersenyum tipis, baiklah, kita akan melanjutkan segmen ini. Sekarang, para peserta akan diundi untuk menentukan giliran memilih pasangannya. Sebelum memilih pasangan, para gadis dapat mengajukan permintaan atau mengajukan pertanyaan kepada pria yang mereka minati. Mereka kemudian dapat memutuskan setelahnya. Junior Naer, apakah kamu sudah lupa tentang ini? Namun, Naer melambai padanya. Dia menjawab dengan manis, saya tidak membutuhkannya. Saya pikir tidak ada orang lain yang mengenal dia lebih baik daripada saya. Ketika dia mengatakan ini, anak laki-laki itu mengalami kesengsaraan lagi. Kemarahan mereka mungkin mencapai puncaknya. Bahkan dengan kekuatannya, Tanggulin merasa seolah-olah 10.000 anak panah telah menembus jantungnya saat ini. Bocah ini, apakah Anda bersenang-senang sementara kakak laki-laki Anda menderita dengan biaya Anda? Sangat baik.
Mari beralih ke peserta berikutnya. Orang yang kita pilih adalah Junior Ye Xinglan. Ye Xinglan diam-diam mengamati semua kejadian di Festival Kencan Danau Dewa Laut. Ketika dia melihat Na-Er memilih Tang Wulin, dia secara tidak sengaja mengerutkan kening. Sebagai rekan satu tim Tang Wulin, dia tahu tentang hubungan saudara antara Tang Wulin dan Na-Er. Gadis muda ini entah kemari untuk menimbulkan masalah atau berharap gadis-gadis lain akan mundur saat menghadapi kesulitan. Namun, Gu Yue juga tahu tentang hubungan mereka. Gu Yue, apa yang kamu pikirkan sekarang? Dia merenungkan pikirannya ketika dia tiba-tiba mendengar namanya dipanggil. Setelah pulih dari keterkejutan, dia menggunakan kekuatan jiwanya. Daun teratai di bawah kakinya melayang menuju pusat Danau Dewa Laut. Junior Ye Xinglan, sekarang kamu dapat memilih anak laki-laki yang kamu kagumi, dan kamu dapat mengajukan pertanyaan kepadanya atau membuat permintaan. Tatapan Ye Xinglan tidak bernyawa. Di tengah kerumunan anak laki-laki di seberangnya, yang gemuk dan lembek saat ini kepalanya terkubur jauh di dalam dadanya sendiri. Tubuhnya sedikit gemetar, dia tidak berani menghadapi situasi di hadapannya. Sebelum pengakuannya, dia sudah dalam keadaan gugup. Dia tidak tahu apakah dia masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu lagi selamanya. Dia tahu bahwa banyak orang menyukai Ye Xinglan juga. Dia kuat dan cantik. Dia adalah salah satu yang luar biasa di antara murid perempuan pelataran inti. Mereka sudah berumur 18 tahun. Dia benar-benar takut bahwa dia telah membuat pilihannya sebelum dia mengungkapkan perasaannya terhadapnya. Tatapannya tertuju padanya. Di kedalaman ingatannya, dia adalah anak laki-laki gemuk yang mengikutinya kemanapun dia pergi saat dia masih kecil. Dia adalah anak kecil yang terus memanggilnya, Sister Xinglan, dengan hidung beringus. Dia juga pendamping yang bertubuh besar, suka diemong dan selalu berada di sisinya. Tidak peduli waktu atau tempat, dia tidak pernah membiarkannya lepas dari pandangannya. Dia sudah terbiasa dengan dia di sekitar dan melihat seringai bodohnya itu. Yang terpenting, dia sudah terbiasa dengan variasi roti yang dibuatnya. Junior Xinglan, apakah Anda memiliki pertanyaan untuk ditanyakan? Anda juga dapat mengarahkan pertanyaan Anda ke beberapa anak laki-laki lainnya. Kemudian, Anda dapat membuat keputusan. Tang Yinmeng mengingatkannya. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Saya tidak punya pertanyaan. Lalu tentukan pilihanmu. Daun teratai berakselerasi. Bintik-bintik cahaya bintang mengelilinginya. Kecepatan daun teratai Ye Xinglan bergerak jauh lebih tinggi daripada kecepatan Na-Er sebelumnya. Dia sudah berada di antara jajaran anak laki-laki dalam sekejap. Meskipun dia tidak secantik Na-Er, dia masih merupakan mutiara dari pelataran dalam, bintang yang cerah dan menarik. Anak-anak itu menahan napas. Su Lizhi secara naluriah mengangkat kepalanya. Dia telah diam-diam mencintainya selama ini. Dia harus melihat siapa yang akan dipilihnya. Kemudian dia melihat sosok itu semakin dekat. Dia melihat wajah tenangnya dan cahaya yang berkedip dalam tatapannya. Dia. Apakah pasangan yang akan dia pilih berdiri di sampingku? Pada saat ini, Su Lizhi sepertinya sedang kesurupan. Matanya mulai kabur. Dia merasakan air mata hangat mengalir di matanya. Jadi, pada akhirnya, dia meninggalkanku. Meskipun dia setengah berharap hari seperti itu akan datang, hatinya tetap tidak menerimanya. Untuk apa kamu menangis? Kau tidak berguna. Sebuah tangan polos mengulurkan tangan dan menghapus air mata yang menetes di wajahnya. Aku benci berpisah dengannya. Su Lizhi, bagaimanapun, tidak bisa menahan diri saat dia menangis dengan keras. Pada saat ini, emosinya sedang kacau. Air matanya hampir tidak bisa diseka saat mereka mengalir dan membasahi tangannya. Idirot, apa yang kamu benci? Apakah Anda membenci saya di sisi Anda? Atau apakah Anda membenci timbunan lemak di tubuh Anda? Saya ingat mendengar Anda mengatakan bahwa Anda bersedia menurunkan berat badan untuk saya sekarang. Ye Xinglan bingung apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat pria gemuk di depannya yang jauh lebih tinggi dan lebih besar darinya, paling tidak garis pinggangnya beberapa kali lipatnya. Su Lizhi tiba-tiba tercengang. Air matanya berhenti mengalir dengan tiba-tiba seolah-olah pintu air telah ditutup. Dia menatap Ye Xinglan dengan mulut ternganga. Yang pasti, dia mengusap matanya dengan kuat.